Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita lanjut kegiatan selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan serta keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo teman-teman, selamat siang. Kak Balin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai teman-teman. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Udah kenal, malah ditinggal. Kamu gimana sih? Kita kan mau kenalan. Oh iya, perkenalkan, nama saya Naidia Khairul Umam dan ini rekan saya Siciliana Maifadela. Kami dari PMR Madya Matsanegara, Madrasah Negeri 3 Surabaya. Selamat sore semuanya. Oh ya, biar tambah semangat lagi, kita punya jargon loh. Kalau kita bilang lambang-lambang, lambang-lambang, kalian jawabnya lambang palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Jangan lupa gerakannya. Lambang-lambang, lambang-lambang, lambang palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah. Seringkali kita menemukan lambang palang merah dan bulan sabit merah ini tertera pada bendera, pakaian, kendaraan, atau benda lainnya. Hal ini menyebabkan anggapan bahwasanya lambang palang merah dan bulan sabit merah ini untuk pertolongan atau kesehatan milik publik yang digunakan secara bebas. Tentu saja, hal itu tidak boleh karena penggunaan lambang palang merah dan bulan sabit merah ini ada aturannya loh. Aturan tersebut ada di dalam Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan terhadap kesatuan militer yang sakit dan terluka di medan tempur. Oh iya, di sini ada yang tahu nggak asal-usul lambang? Enggak. Asal-usulnya berawal dari kesatuan medis militer di setiap negara memiliki tanda penggunanya sendiri-sendiri. Akhirnya, seringkali kesatuan medis militer menjadi sasaran pihak lawan karena tidak dikenali sebagai petugas yang menolong korban perang. Pada akhirnya tahun 1863 berlangsungnya Konferensi Internasional 1 di Jenewa, Swiss yang dihadiri oleh 16 negara. Negara-negara ini menyadari bahwa perlunya tanda yang sama untuk kesatuan medis militer. Oh ya teman-teman, kalian tahu nggak kenapa lambang diambil dari warna bendera kebalikan bendera nasional Swiss palang putih di atas dasar merah? Karena sebagai penghormatan terhadap negara Swiss. Yang pertama, palang merah di atas dasar putih kebalikan dari bendera Swiss. Jika bentuk bendera Swiss, palang putih di atas dasar merah. Yang kedua, bulan sabit merah. Pada tahun 1876 berlangsungnya perang di kerajaan Ottoman atau Turki mengusulkan lambang untuk kesatuan medis militer, yakni bulan sabit merah di atas dasar putih. Yang ketiga, kristal merah. Pada tahun 2005 disahkan protokol tambahan 3 tentang lambang kristal merah di atas dasar putih. Selain kerajaan Ottoman yang mengusulkan lambang
Bulan Sabit Merah melakukan hal serupa di mana masing-masing menggunakan lambangnya sendiri untuk kesatuan medis militer dan perhimpunan nasional. Contohnya Afghanistan, Ciprus, India, dan lain-lain. Oh ya Li, kamu tahu nggak berapa sih fungsi lambang itu? Fungsi lambang ada dua loh. Yang pertama sebagai tanda pengenal dan yang kedua sebagai tanda perlindungan. Oh ya Sil, kata orang penyalahgunaan lambang ada 3 loh. Apa saja sih? Ya, penyalahgunaan ada 3. Yang pertama, peniruan. Ini contohnya. Ya. Yang kedua, penggunaan tidak tepat. Dan yang ketiga, pelanggaran berat. Oh ya teman-teman, ada juga loh lambang yang tidak menyalahi. Kalian tahu nggak logo Star of Life yang sering terdapat di ambulans dulunya adalah palang orange. Pada tahun 1973, Palang Merah Amerika mengajukan keberatan atas palang orange karena palang orange termasuk dalam kategori peniruan. Sejak itulah palang orange diganti dengan yang sekarang, logo Star of Life. Oh ya teman-teman, kita berdua punya permainan loh. Jadi permainannya ini tentang lambang. Nanti kita ajak 3 para audiens untuk maju ke depan. Jadi caranya itu gini, kita akan mengasihkan ini kepada setiap audiens yang ingin maju. Contohnya, lambang bulan sabit merah. Kalian akan menempelkan ini di setiap pengertiannya masing-masing. Siapa yang mau maju? Saya nggak. Ada lagi? Pas ya teman-teman, kita nggak ngajak permainan doang loh. Nanti kita kasih souvenir ke kita dengan Jadi peran gerbang bagi PMR adalah Kita sebagai anggota PMR harus memberitahukan pengertian lambang pada semua orang agar mereka tidak salah menggunakannya. oh ya teman-teman, kita juga punya yel-yel loh, dengerin ya. Ayolah ketahui lambang-lambang, semoga kita tak salah menggunakan. Hindarilah peniruan, penggunaan tak tepat, pelanggaran berat, hore. Jadi kesimpulannya adalah Aku, kamu, dan kita semua harus mengetahui lambang-lambang agar kita tidak salah menggunakannya. sebelum mengakhiri presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa mulai, berdoa selesai. Jika kalian pergi ke sawah, jangan lupa mampir ke ladang Rita. Jika kita ada salah, mohon sekiranya maafkan kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita lanjut kegiatan selanjutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan serta keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabar semuanya? Berwisata ke Kota Padang. Jangan lupa membeli pizza. Perkenalkan, nama saya Endang dan ini partner saya Felida. Kami ini Pramasa Negaya PMR Maja MTS Negeri 3 Kota Surabaya. Semuanya kok masih pada lemes sih? Nah, biar tambah semangat, kami berdua punya jargon loh.
Kalian dengarkan ya. Kalau kita bilang nafza, kalian jawab sainutun nafza. Katakan tidak pada nafza. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa gerakannya. Kalau kita bilang nafza, kalian jawab sainutun nafza. Katakan tidak pada nafza. Belakang, dek, belakang. Oh iya, nafza itu bukannya singkatan dari nasi geprek serta pizza ya? Bukan, nafza itu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Di kalangan kids zaman now pasti ngetren sekali dengan yang namanya merokok dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, sang kids zaman now ini mudah sekali terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif karena pengaruh lingkungan serta pengaruh pergaulannya. Di Indonesia banyak sekali remaja yang suka sekali merokok dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Mereka tidak tahu efek apa yang ditimbulkannya. Nah, biar kalian tidak salah atau salah fokus, di sini kami berdua akan menampilkan sosiodrama. Kalian dengarkan ya, jangan dikacangi, karena dikacangi itu sakit loh. Kamu itu ya jadi anak kok susah banget dibilangi. Sudah tahu kalau merokok dan mengonsumsi obat-obatan terlarang itu berbahaya untuk kesehatanmu. Mengapa masih kamu lakuin sampai sekarang juga? Ih, apaan sih Bu? Aku merokok seperti ini juga ada manfaatnya kok. Seperti menghilangkan stres, mengurangi nafsu makan, sehingga aku jadi tidak gemuk lagi deh. Tetapi dibanding beberapa manfaatnya, merokok itu banyak menimbulkan dampak negatifnya. Seperti merokok itu dapat meracuni perokok pasif dan juga perokok aktif. Merokok juga dapat mengurangi konsentrasi. Dan merokok itu mahal, mending uangnya buat ibu belanja aja deh. Tapi Bu, aku sudah kecanduan. Aku tidak bisa menghentikan kebiasaanku untuk merokok. Pasti bisa nak, dengan cara usaha dan tekad yang kuat. Nah, salah satu caranya adalah kamu harus menghindari berteman dengan temanmu sang perokok dengan tujuan yang tidak jelas. Nah, selain menghindari merokok, kamu juga harus menghindari mengonsumsi obat-obatan terlarang. Sekarang ibu mau tanya, kan kamu sering ini mengonsumsi obat-obatan terlarang. Apa sih obat itu? Ya tahu lah Bu, aku kan anak di zaman now. Obat itu racun yang terbuat dari zat kimia kan? Nah, kalau sudah tahu itu racun, kenapa masih kamu konsumsi sampai sekarang juga? Ya, kalau aku merokok dan mengonsumsi obat-obatan terlarang, itu bisa menghilangkan frustasi. Dan itu juga sebagian tren Bu di kalangan remaja. Itu yang kamu bilang tren dengan cara merusak dirimu sendiri. Makanya kok akhir-akhir ini kamu lebih terlihat lesu, lemas, dan wajah kamu lebih terlihat ketakutan. Itu karena kamu sering mengonsumsi rokok dan obat-obatan terlarang ya? Iya Bu, maafin aku ya Bu Maafin aku ya Bu, sekarang aku jadi tahu kalau merokok dan mengonsumsi obat-obatan terlarang itu dampak negatifnya lebih banyak daripada manfaatnya. Maafin aku ya Bu yang kurang pandai dalam memilih pergaulan. Iya nak, makanya lain kali kalau berbuat sesuatu itu dipikir terlebih dahulu dampak negatifnya bagi dirimu dan bagi orang lain. Oh iya, kita lupa nih belum ngasih tahu ke teman-teman apa saja sih jenis-jenis narkoba itu. Yang pertama, alkohol. Apabila alkohol diminum dalam jumlah yang sedikit akan membuat seseorang menjadi rileks. Dan apabila diminum dalam jumlah yang banyak akan membuat seseorang mabuk yang berlangsung selama setengah sampai beberapa jam. Nah, efeknya yaitu bisa mengurangi konsentrasi, memperlambat reaksi tubuh, dan rusaknya pada bagian jantung, hati, lambung, dan otak. Yang kedua adalah zat penenang seperti nitrazepam, diazepam, dan luminal. Nah, obat ini bisa dikonsumsi dengan cara ditelan seperti pil. Nah, efek samping dari obat ini adalah apabila diminum dalam jumlah yang sedikit, maka akan mengakibatkan mata sang peminum menjadi lebih lemas. Namun sebaliknya, apabila diminum dalam jumlah yang banyak, maka akan mengakibatkan kematian. Yang ketiga, ganja. Ganja ini bisa dihisap sendiri seperti rokok. Bila dikonsumsi, efeknya
Bisa berlangsung selama setengah sampai beberapa jam. Nah, efeknya yaitu bisa menjadikan suara lebih keras dan semarak dan rusaknya pada bagian paru-paru. Yang keempat adalah rokok. Nah, rokok ini dikonsumsi dengan cara dihisap. Nah, efek samping dari rokok ini adalah dapat merusak paru-paru, mengakibatkan ginjal dan dapat mengakibatkan kematian. Oh iya, apa sih peran saya, kamu, dan kita semua sebagai PMR Madya untuk mencegah remaja sebaya lain agar terhindar dari nafsa? Yang pertama, saya, kamu, dan kita semua harus mengetahui apa saja bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari nafsa. Yang kedua, kita juga harus saling mengingatkan remaja sebaya lain tentang dampak yang ditimbulkan dari nafsa. Semuanya kok pada loyo sih? Nah, untuk menggugah semangat kalian, kami berdua punya yel-yel loh. Kalian dengarkan ya guys. Kami PMR Madya MTS Negeri 3 Remaja KIS Zaman Now Anti Narkoba. Semua dapat kita cegah dengan tekad yang kuat. Hei KIS Zaman Now, stop nafsa, katakan tidak pada nafsa. Jadi kesimpulan dari kita berdua ialah marilah kita mencegah dan menjauhi merokok dan obat-obatan terlarang. Jadilah generasi KIS Zaman Now sebagai generasi penerus bangsa yang baik. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Oh iya, selain menampilkan sosiodrama, kita juga punya games loh. Nanti kita akan tunjuk salah satu dari kalian. Jangan khawatir, kita punya hadiah kok. Kakak itu yang pakai jilbab hitam. Dari penjelasan kami, apa yang kamu ketahui tentang nafsa itu? Nafsa itu kayak nama lain dari narkoba. Ya, benar sekali. Ini hadiahnya, makasih ya. Terus Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya guys. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya guys atas waktunya. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai teman-teman, udah pada kenalan belum? Kalau belum, kami mau kenalan terlebih dahulu nih. Jalan-jalan ke Pulau Jawa. Jangan lupa mampir ke Surabaya. Perkenalkan, nama saya Alia Nabila Pramesti dan ini rekan saya Rizka Fitri Aulia. Kami dari PMR Madya MTS Negeri 3 Kota Surabaya. Selamat sore teman-teman. Masih biar tambah semangat lagi. Kami punya jargon loh teman-teman. Dengarkan dan tirukan ya teman-teman. Kalau kami bilang Kepemimpinan, kalian jawabnya adil dan bertanggung jawab. Kita ulangi sekali lagi yuk teman-teman. Jangan lupa gerakannya ya. Kepemimpinan, adil dan bertanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat atau di sebuah organisasi, pasti kita sering mendengar sebutan pemimpin dan sifat kepemimpinan. Sebelum tahu apa itu pemimpin dan sifat kepemimpinan, kita mau tanya nih ke kalian semua, apakah sifat tegas itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin? ya atau tidak teman-teman?
Ya benar-benar. Ya benar teman-teman. Jawabannya adalah iya. Karena pemimpin itu kita harus melontarkan sifat tegas kita. Karena supaya anggota kita lebih disiplin dan lebih semangat lagi teman-teman. Dan apakah sifat egois itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Tidak. Ya benar-benar. Jawabannya adalah tidak. Karena pemimpin itu tidak boleh yang namanya memiliki sifat sombong. Karena nanti anggotanya males. Jadi, pemimpin adalah seseorang yang bisa memotivasi diri sendiri dan orang lain. Sedangkan sifat kepemimpinan adalah sifat mempengaruhi dan memberi contoh oleh pemimpin kepada para anggotanya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, tugas seorang pemimpin adalah mempelopori, membimbing, serta mendidik para anggotanya untuk mencapai suatu tujuan. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang mempengaruhi adanya kepemimpinan. Antara lain, 1. Komunikasi. Apa sih teman-teman yang dimaksud dengan komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain. Nah, cara berkomunikasi ada dua teman-teman. Antara lain, 1. Verbal menggunakan bahasa lisan maupun tulisan. Contohnya, Apa kabar? baik. Yang kedua adalah nonverbal. Nonverbal biasanya kita pakai dengan gerak-gerik tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa isyarat. Contohnya, nah teman-teman, ini adalah contoh cara berkomunikasi yang baik. Ini dia teman-teman. Nah teman-teman, hal-hal yang mempermaju adanya komunikasi antara lain: 1. Kenali diri sendiri. 2. Kenali orang lain. 3. Mau mendengarkan. 4. Memberikan umpan balik. Dan ada beberapa faktor pula yang memperhambat adanya komunikasi, antara lain: 1. Egois. 2. Pemarah. 3. Lingkungan yang buruk. 4. Membeda-bedakan status sosial. 5. Permusuhan. Siska, tolong aku. Terima kasih Rizka. Ya, sama-sama. Sebenarnya apa sih yang kita lakukan tadi? Gak tahu. Yang kita lakukan tadi adalah kerjasama. Jadi, kerjasama adalah bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa faktor yang mendorong adanya kerjasama. Yang pertama, masing-masing pihak bisa menghargai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang kedua, sama-sama paham tujuan kerjasama. Yang ketiga, saling terbuka. Dan yang terakhir, ada yang mau menjadi koordinator. Kalau tadi faktor yang mendorong adanya kerjasama, ada juga loh faktor yang memperhambat adanya kerjasama. Yang pertama, egois. Yang kedua, tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, curiga atau suka mencurigai. Dan yang terakhir, tidak bisa membedakan antara kerjasama dengan sama-sama kerja. Terus apa sih manfaat dari kerjasama itu, teman-teman? Nggak tahu. Manfaat dari kerjasama yang pertama, kita bisa menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih singkat. Yang kedua, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Dan yang terakhir, kita bisa lebih akrab dengan teman-teman kita. Nah, hal-hal yang mempengaruhi adanya kepemimpinan yang tadi adalah motivasi.
Motivasi adalah seorang pemimpin yang memberikan motivasi kepada anggotanya atau memberikan semangat kepada anggotanya. Itulah penjelasan presentasi dari kami. Apakah ada yang kurang jelas, teman-teman? Dan apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan melanjutkan game terlebih dahulu. Apakah ada yang mau maju untuk melanjutkan game kami? Kamu yang mengangkas. Bisa kenalan dulu nggak? Hai, namaku Zalfa. Iya. Jelaskan pengertian pemimpin menurut bahasamu sendiri. Kepemimpinan itu kayak orang yang bisa memotivasi orang lain dan diri sendiri. Ya, benar sekali. Baik, ini ada hadiah buat kamu. Sama. Jadi peran kita sebagai PMR Media adalah sebagai pet support, yaitu memberikan dukungan untuk teman sebaya kita untuk merubah perilaku yang baik dan sehat. Kira-kira mau nggak jadi pemimpin? Mau dong, tapi Kita lanjut jalan dulu yuk. ayo Ayo berani, tegas, mandiri, kita raih mimpi. Semua tantangan kita tuntaskan karena kepemimpinan. Hebatnya kepemimpinan. Jadi kesimpulan materi dari kami yang kami sampaikan adalah jadilah pemimpin mulai dari sekarang. Karena dengan kita menjadi seorang pemimpin, kita dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain. Sekian presentasi dari kami. Jika kami ada salah kata maupun perbuatan, kami minta maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Almaida Salsabila dan ini partner saya. Rena Fadila. Kami dari PMR Media MTS Negeri 3 Kota Surabaya. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar? Baik. Oh iya, biar tambah semangat, kita punya jargon loh. Kalian dengarkan ya. Kalau kami bilang donor darah sukarela, kalian menjawab donor darah selamatkan jiwa. Kita Sekali lagi ya teman-teman. donor darah sukarela, donor darah selamatkan jiwa. Oh iya, kami di sini punya cerita loh. Jadi ceritanya itu di sebuah rumah sakit terdapat korban. Ternyata korban tersebut memerlukan darah. Apa yang harus kita lakukan? Katanya dokter sih harus menyumbangkan darah. Apakah kalian tahu apa itu donor darah? Enggak. Jadi donor darah adalah menyumbangkan darahnya untuk tujuan transfusi darah. Dan apakah kalian tahu transfusi darah itu apa? Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang sehat ke seseorang yang membutuhkan. Dan apa saja sih fungsi darah itu? Fungsi darah antara lain adalah 1. Mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. 2. Mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. 3. Mengganti sel-sel darah yang rusak. Dan apa sih syarat-syarat pendonor darah? Syarat-syarat ialah aku, kamu, Kalian semua dengan syarat yang pertama laki-laki atau wanita yang berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua sehat jasmani maupun rohani melalui pemeriksaan dokter. Dan yang ketiga berat badan minimal 45 kg. Dan yang keempat tekanan darah.
hemoglobin 12,5 gram per desiliter. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100 sampai 180 mmHg dan diastolik 50 sampai 100 mmHg. Tidak menderita penyakit risiko tinggi seperti HIV, AIDS maupun yang lain. Dan bagi wanita yang haid, menyusui, hamil tidak diperkenankan untuk menyumbangkan darahnya. Golongan darah. Apakah kalian bisa tahu ada berapa jenis golongan darah itu? Enggak. Jenis golongan darah dibagi menjadi 4. Apa saja? A, B. AB dan O. Menurut buku panduan PMI terbitan tahun 2008, golongan darah A bisa ditransfusikan ke golongan darah A sendiri dan AB. Golongan darah B bisa ditransfusikan ke golongan darah B sendiri dan AB. Sedangkan golongan darah AB bisa ditransfusikan ke golongan darah AB sendiri, A dan juga B. Sedangkan golongan darah O bisa ditransfusikan ke golongan darah O, AB, A dan juga B. Dan apa saja sih manfaat dari darah itu? Manfaat dari donor darah adalah 1. Mendapat kepuasan batin karena darah yang kita sumbangkan dapat menyelamatkan jiwa seseorang. 2. Kesehatan kita akan mudah terpantau karena kondisi kesehatan kita akan diperiksa secara teratur. 3. Tubuh kita akan menjadi sehat karena dengan mendonorkan darahnya tubuh akan memproduksi darah yang baru. 4. Dapat bergabung di organisasi PMI dan dapat menambah relasi atau teman berperan di kegiatan kemanusiaan lainnya. Meningkatnya jumlah DDS dapat meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Dan apa sih cara-cara menjadi pendonor darah? Menjadi pendonor darah ialah yang pertama, calon donor datang ke UTD atau unit transfusi darah yang sekarang menjadi UDD, unit donor darah PMI. Yang kedua, calon donor mengisi formulir yang berisikan tentang identitas dan juga riwayat kesehatan. Seperti ini. Ini adalah contoh dari isi identitas dari donor darah. Dan yang ketiga, petugas kesehatan akan memeriksa kesehatan kita sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Yang keempat, calon donor akan mendapatkan kartu anggota donor darah sebagai bukti bahwa pendonor telah mendonorkan darah. Ingat bahwa 2,5 sampai 3 bulan datang ke UTD untuk mendonorkan darahnya. Dan kami di sini punya yang seluruh yaitu mitos dan fakta dari donor darah. Yang tadi sudah dikasihkan, silakan dijawab di sini ya teman-teman. Kurang satu teman-teman. Jadi fakta dari donor darah adalah
Air kelapa dapat digunakan sebagai pengganti darah menurut ABC Skills. Dan mitos dari donor darah adalah menjadi vegan. Saat sedang minum obat berarti tidak bisa menjadi pendonor. Dan biar tambah semangat, kita di sini punya jargon loh teman-teman. Punya yel-yel lah teman-teman, dengerin ya. Kami PMR Madya MTS Negeri 3. Di sini kami lomba untuk jadi juara. Ayo kalian semua donor darah sukarela. Setetes darah Anda selamatkan jiwa bangsa. Jadi kesimpulannya adalah Yuk kita donor darah karena donor darah itu tidak sakit dan ajalah teman-teman kalian di sekitarnya untuk menjadi pendonor darah. Sekian dari kami, bila ada salah kata kami mohon maaf ya teman-teman. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai teman-teman, selamat siang. Apa kabar kalian semua? Baik. Juga. Oh ya teman-teman, udah kenal kita belum nih? Belum. Biar kalian tambah akrab, kita kenalan dulu yuk. Jalan-jalan ke Sumatera. Jangan lupa membeli buah. Perkenalkan, nama saya Hayu Nikia dan ini rekan saya. Afifah Sumardia. Kami dari Pramasanegaya, PMR Madya, MTS Negeri 3, Kota Surabaya. Oh ya teman-teman, sebelum masuk ke materi, kita juga punya jargon loh, biar kalian tambah semangat. Kalau kita bilang pertolongan pertama, kalian jawab siap dalam keadaan darurat. Sekali lagi ya teman-teman, jangan lupa gerakannya. Pertolongan pertama, siap dalam keadaan darurat. Oh ya teman-teman, di lingkungan kalian pasti banyak sekali kejadian-kejadian yang membutuhkan pertolongan pertama. Contohnya di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah pasti ada kegiatan yang disebut juga dengan apel atau upacara. Di situ adik kelas kita, kakak kelas kita atau teman kita pasti tidak kuat atau tidak tahan dan akhirnya mereka terjatuh pingsan. Saat itu kita pasti bingung nih gimana sih caranya merawat dan menolong korban dengan cara yang baik dan benar. Sebelum itu di sini kalian udah pada ada yang tahu belum PP itu apa? Belum, jelasin dong Kak. PP merupakan pemberian pertolongan pertama kepada korban yang mengalami cedera atau sakit secara mendadak sebelum dibawa ke klinik atau fasilitas rumah sakit terdekat. Setelah itu kalian juga harus tahu loh medis dasar dari pertolongan pertama, yaitu pemberian pertolongan pertama kepada korban secara sementara sampai korban tiba di fasilitas kesehatan. Setelah itu jika ada penolong yang ada di tempat kejadian dan memiliki kemampuan medis dasar, itu disebut siapa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak nih? Itu disebut juga dengan penolong pertama, yaitu penolong yang pertama kali ada di tempat kejadian dan memiliki kemampuan medis dasar dalam kedaruratan. Saat kita menolong korban, kita juga perlu nih tahu apa sih tujuan kita menolong korban tersebut. Tujuannya yang pertama agar korban tidak meninggal di tempat. Yang kedua menghindari cacat apabila Misalnya, korban mengalami luka. Dan yang ketiga memberikan rasa nyaman dan membantu proses penyembuhan. nah setelah itu kita juga harus tahu loh apa kewajiban kita sebagai penolong, yaitu yang pertama mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, dan yang kedua memberikan pertolongan kepada korban secara cepat dan tepat. Yang ketiga meminta bantuan kepada yang ahli, dan yang terakhir membantu penolong yang lain. Saat kita menolong korban, kita juga memerlukan beberapa alat untuk melindungi diri kita sendiri. Biasanya alat ini disebut dengan APD atau alat pelindungan diri. Beberapa alat
yang perlu kita gunakan yaitu yang pertama masker, yang kedua sarung tangan pelindung, dan yang ketiga kacamata penolong, dan beberapa alat medis lainnya seperti obat merah, mitela, tensokrep, kasagulung, dan air mineral. Dan setelah itu kita nggak juga presentasi loh, kita juga mau praktek. Jadi ceritanya ada seorang anak yang berjalan, tiba-tiba ada seorang anak yang sedang berjalan, dia tidak melihat jika di bawah ada batu dan akhirnya terjatuh. Dan apa yang terjadi? Dan akhirnya si penolong pun datang. Aduh. Ada beberapa penilaian untuk saat kita menolong korban, yaitu yang pertama penilaian keadaan. Nomor 1, kita harus tahu bagaimana sih keadaan saat itu, apakah tidak ada gangguan susulan seperti lalu lalang kendaraan yang sedang melintas, orang-orang yang sedang melihat korban, ataupun yang lainnya. Nomor 2, kita harus tahu apa sih yang terjadi pada korban. Korban mengalami trauma yang diakibatkan karena cedera pada bagian lengan. Terus, langkah selanjutnya kita melakukan penilaian ini. Nomor 1, kita harus memberikan kesan umum kepada pasien. Apakah pasien mengidap kasus trauma atau kasus medis? Kasus trauma biasanya terjadi karena terkena benturan, sedangkan kasus medis terjadi karena korban sudah mengidap penyakit sebelumnya. Selanjutnya kita harus melakukan cek respon atau yang biasa disebut dengan ASRT, awas suara nyeri dan tidak respon. Mbak, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Mbak, Bila saya sentuh apa terasa? Mbak, apakah bila saya sentuh, apakah ini terasa? Ya. Langkah selanjutnya kita melakukan cek nafas atau yang biasa disebut dengan LDR. Lihat, dengar, dan rasakan. Kembang kepis perut. Lihat kembang kepis perut pasien. Dengarkan nafas korban dan rasakan nafas korban. Langkah selanjutnya kita harus mengecek nadi. Bila korban sadar, kita harus cek nadi. Kita harus cek nadi yang biasa disebut dengan radien dan jika korban tidak sadar, kita mengecek nadi dengan karotis. Bantuan. Setelah itu kita harus menghubungi bantuan terdekat untuk kita menolong korban, misalnya menggunakan telepon. Selanjutnya kita akan menangani korban. Sebelum kita menolong korban, kita juga perlu menerapkan GSS, yaitu gerakan sirkulasi dan sensasi. Mbak, apakah tangannya bisa digerakkan? Bisa. Bila saya sentuh, apakah terasa? Iya. Dan sensasi. Sirkulasi. 1, 2, 3. Kita tutup.